Oke, kali ini kita akan membahas ponsel dengan nama GT-GTian. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini ada dua vendor ponsel yang memakai nama GT di salah satu segmennya, yakni ada Poco 3 GT yang baru saja diperkenalkan Poco di Indonesia, dan juga ada Realme GT Master yang juga baru saja diperkenalkan di Indonesia. Kedua ponsel bertarung di harga 4,5 jutaan dan mempunyai plus minusnya sendiri-sendiri. Namun, manakah dari kedua ponsel yang lebih worth it untuk dibeli? Simak videonya. Pertama, ngomongin layarnya. Poco menggunakan layar IPS LCD, 120Hz refresh rate, mendukung HDR10 dengan maksimum brightness 450 nits, 6,6 inci Full HD+, dan dilindungi Gorilla Glass Victus atau varian tertinggi pelindung layar dari Corning untuk saat ini. Untuk Realme, layar Super AMOLED 120Hz, 1000 nits, 6,43 inci Full HD+. Realme tidak menyebutkan secara spesifik tentang pelindung layar yang digunakan, hanya menyebutkan Gorilla Glass tanpa seri. Untuk operating sistemnya, Poco menggunakan Android 11 dan dengan MIUI 12,5 Poco Edition. Untuk Realme menggunakan Android 11 dan juga dengan Realme UI 2.0 sebagai tampilan antarmuka ponsel. Masuk ke dapur pacu ponsel. Poco menggunakan chipset dari MediaTek, yakni MediaTek Dimensity 1100 5G 6 nanometer dengan octa-core 2,6 GHz dan GPU Mali J77MC9, dan mendapatkan skor Antutu sebesar 639 ribuan. Untuk Realme menggunakan chipset dari Qualcomm, yakni Qualcomm Snapdragon 778 5G 6 nanometer, octa-core 2,4 GHz, dan GPU Adreno 642L, dan mendapatkan skor Antutu hanya di 540 ribuan, hampir terpaut 100 ribuan dari Poco. Untuk penyimpanan, Poco menyediakan 8128 dan 8256 GB dengan tipe UVS 3.1. Untuk Realme juga menyediakan 8128 dan 8256 dengan tipe UVS. Keduanya tidak memiliki slot SD card. Untuk modul kamera, Poco menyematkan 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro yang bisa merekam video di 4K 30 fps, dan 16 megapiksel selfie kamera yang mampu merekam video di Full HD plus 30 fps dan juga memiliki fitur slow motion hingga 960 fps di resolusi HD+. Untuk Realme, 64 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro yang juga bisa merekam video di 4K 30 fps yang dilengkapi dengan fitur Gyro Eyes untuk mengurangi getaran saat merekam video, dan 32 megapiksel untuk selfie kamera yang juga bisa merekam video di Full HD plus 30 fps. Untuk konektivitas, Poco memiliki jaringan 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.2, fitur NFC untuk beberapa negara saja, dan tidak menyediakan jack audio 3,5 mm. Untuk Realme, sama juga 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, memiliki fitur NFC, dan masih memiliki jack audio 3,5 mm. Untuk fitur lainnya, Poco menyematkan fingerprint di bagian samping, akselerometer,
proximity, gyro, kompas, dan memiliki stereo speaker yang ditanding oleh JBL. Untuk Realme menyematkan fingerprint di bagian bawah layarnya, akselerometer, proximity, gyro, kompas, dan juga sudah stereo speaker. Lanjut ke baterai. Poco menggunakan 5000 mAh lithium polymer dengan fast charging 67 watt yang diklaim bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% hanya dalam 42 menit. Untuk Realme hanya menggunakan 4300 mAh dengan fast charging 65 watt yang hanya memerlukan waktu 33 menit untuk mengisi daya secara penuh. Untuk kesimpulannya, kedua ponsel memiliki plus minus sendiri-sendiri. Realme unggul di bagian layar Super AMOLED. Untuk chipset yang digunakan, Poco lebih unggul daripada Realme. Namun, Snapdragon 778G juga tidak bisa dianggap remeh. Untuk penyimpanan, keduanya sama, baik dari segi kapasitas RAM maupun penyimpanan internal. Untuk kamera, nampaknya Poco unggul di bagian slow motion 120 fps di kamera belakang dan 960 fps di kamera depan berkat chipset yang digunakan. Namun, Realme masih punya fitur Gyro Ace yang bisa dibilang cukup stabil untuk merekam video dan memiliki megapiksel lebih besar daripada Poco di kamera depannya. Nampaknya Poco memiliki plus di bagian audionya dengan stereo speaker yang ditanding oleh JBL. Namun, Realme masih punya jack audio 3,5 mm. Realme juga unggul berkat layar AMOLED yang bisa dibenamkan sensor fingerprint. Baterai Poco menawarkan kapasitas yang lebih besar dan fast charging selisih 2 watt di atas Realme. Untuk harga keduanya selisih 700 ribuan. Selisih yang cukup banyak sebagai pertimbangan. Namun, kedua ponsel memiliki spesifikasi yang lebih unggul satu sama lain. Jadi, kalian bisa memilih sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja video dari saya. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya.